Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas kata baku dan kata tidak baku. Pembahasan kali ini mencakup pengertian kata baku dan kata tidak baku, fungsi, penggunaannya, dan bagaimana cara mudah untuk melihat kata yang kita temukan tersebut termasuk kata baku atau kata tidak baku. Dan terakhir, kita akan coba bermain dengan 10 kata baku dan kata tidak baku yang seringkali kita jumpai. Kita mulai dari pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pengertian ke kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya kata yang tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Kita masuk pada fungsi kata baku. Kata baku bukan hanya ditujukan agar pembicara atau penulis menjadi lebih resmi, akan tetapi terdapat fungsi lain, yaitu fungsi kata baku, diantaranya yang pertama, sebagai pemersatu. Pemakaian kata baku penting diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Hal ini dapat membuat bahasa menjadi salah satu alat pemersatu beragam kelompok. Kekhasan dialek bahasa pada masing-masing kelompok dapat dipersatukan dengan bahasa baku sehingga menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda dari bahasa yang lain. Dengan itu, penerapan kata atau bahasa baku dapat memperkuat rasa kepribadian nasional masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembawa wibawa. Artinya, penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia dapat memperlihatkan kewibawaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat yang bertutur kata dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa dan kehormatan di mata orang lain, dan pada akhirnya dapat membuat orang lain kagum atas bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kerangka acuan. Kaidah dalam penggunaan kata baku menjadi tolok ukur tentang benar atau tidaknya pemakaian penerapan bahasa seseorang. Fungsi kata baku lebih berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan bangsa, sedangkan kata tidak baku mempunyai fungsi dalam area yang lebih kecil, artinya yang pertama bersifat kedaerahan. Kemudian kata tidak baku berfungsi dalam menciptakan kenyamanan, rasa nyaman di antara orang-orang yang berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, memunculkan rasa keakraban. Dan yang keempat, memberikan situasi santai ketika bercengkrama dan berkomunikasi dengan keluarga, tetangga, dan teman. Sehingga fungsi antara kata baku dan kata tidak baku di sini sudah dibedakan. Kemudian kita masuk ke penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku yang pertama yaitu untuk surat menyurat. Surat menyurat ini mencakup membuat surat dinas, surat edaran, surat menyurat antar organisasi dan instansi maupun lembaga, serta surat lamaran pekerjaan. Biasanya ini menggunakan kata baku. Kemudian yang kedua, penggunaan kata baku yang kedua yaitu membuat laporan seperti pada laporan kegiatan Dharma Wisata. Kemudian yang ketiga, membuat karya ilmiah seperti pada penelitian. Di sana kita gunakan kata yang baku. Kemudian yang keempat, kata baku digunakan pada saat musyawarah atau diskusi dalam forum-forum formal. Kemudian yang terakhir, kata baku juga kita sering jumpai pada pidato atau rapat-rapat dinas. Sehingga pada intinya, kata baku digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan penggunaan kata tidak baku digunakan pada kegiatan tidak resmi seperti bertetangga,
komunikasi antar teman, antar anggota keluarga, dan pada kondisi yang santai dan akrab. Untuk mengetahui suatu kata termasuk kata baku atau kata tidak baku, maka pada beberapa tahun yang lalu kita hanya bisa memastikannya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut KBBI yang cukup tebal dan berat jika harus dibawa kemana-mana. Tetapi pada zaman yang serba canggih ini, KBBI tersebut menjadi ringkas, mudah digunakan, dan dapat diakses dimanapun. Kita dapat menggunakan kamus daring, yaitu kamus yang bisa diakses dengan komputer kita. Kita cukup akses www.kbbi.kemdikbud.go.id atau kbbi.kemdikbud.go.id. Ini dapat kita gunakan ketika teman-teman terhubung dalam jaringan internet. Bagaimana kalau teman-teman ternyata tidak terhubung dalam jaringan internet? Ada dua solusinya. Kita bisa gunakan aplikasi di Android atau di iOS, atau kita sebut dengan luring. Di Android melalui Google Play dan di iOS melalui Apple Store. Setelah diunduh, aplikasinya dapat digunakan tanpa jaringan. Untuk link atau tautan unduhannya saya tuliskan di kolom deskripsi. Nanti jika teman-teman menggunakan HP, maka ketika klik tautan tersebut akan langsung masuk pada aplikasi dan teman-teman tinggal install saja. Oke, yang terakhir kita akan coba bermain tebak kata. Coba teman-teman tebak berdasarkan pengetahuan dasar kalian tanpa membuka kamus daring maupun kamus luring. Tebak 10 kata berikut dan hitung berapa tebakan kata baku yang tepat dari teman-teman. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Kita mulai dari yang pertama sampai yang ke-10 secara berurutan. Sepuluh kata tadi hanya sebagian kecil dari kata baku dan kata tidak baku yang sering kita jumpai. Jika teman-teman merasa rancu akan suatu kata, teman-teman bisa cari di kamus atau tuliskan di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Demikian teman-teman pembahasan tentang kata baku dan kata tidak baku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.